Setelah 8 tahun berlalu, kasus ini kembali menuai sorotan. Masyarakat bertanya kemana 3 DPO ini yang statusnya masih dalam pengejaran. Di mana mereka, mengapa tidak kunjung tertangkap. Kemudian seiring dengan waktu ada juga terpidana yang sudah bebas keluar dari penjara buka suara. Ia mengatakan intimidasi diberikan ataupun juga diperlakukan kepadanya sehingga ia terpaksa mengaku sebagai salah satu pembunuh Eki dan Vina. Dan juga ia kemudian mengatakan ataupun juga mengaku bahwa ia merupakan korban salah tangkap apa yang sebenarnya terjadi. Dan kita ketahui bahwa informasi terbaru ada satu langkah yang dilakukan oleh Polda Jabar yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap para terpidana, tepatnya 7 terpidana. Nah, apakah betul langkah seperti ini? Nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber. Sudah hadir bersama saya tentunya selaku anggota Kompolnas yaitu Bapak Yusuf Warshim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam Mbak Putri. Baik, dan juga akan melihat dan juga menganalisa dari sudut hukum pidana. Sudah hadir bersama saya Pak Kudri Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Kudri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam para pemirsa. Selamat malam juga. Dan kita punya satu narasumber lagi akan bergabung secara daring, yaitu Bapak Uli Parulian Sihombing selaku Komisioner Komnas HAM. Selamat malam Pak Uli. Selamat malam Putri. Baik, nah kita akan langsung saja dengarkan bagaimana pandangan Pak Kudri bahwa Polda Jabar melakukan pemeriksaan ulang terhadap 7 terpidana ini. Sebuah langkah yang tepatkah Pak Kudri dari kacamata hukum pidana secara prosedural seperti apa? Ya, bisa dikatakan tepat tapi tidak tepat juga. Dikatakan tidak tepat kenapa? Karena ini perkaranya sudah inkrah ya, sudah berkekuatan hukumnya pasti. Nah, suatu keputusan hanya bisa dirubah dengan satu keputusan. Tidak bisa dirubah ini ya. Jadi kalau mau merubah putusan tentu ada upaya hukum, misalnya kasasi. Nah, sekarang pemeriksaan kalau mau diperiksa ulang lagi di tingkat kepolisian, kita tanya ini tahapnya apa? Ya kan? Kalau mau diperiksa baru mesti ada laporan polisi yang baru. Tapi kalau berangkat dari pemeriksaan nomor laporan polisi berkasnya yang lalu ini kan nggak mungkin, nggak bisa dilakukan karena ini sudah sudah inkrah itu. Nah, jadi ini menjadi masalah secara formalitas. Secara substansi kita setuju ya bahwa ini ada sesuatu tidak beres atau tidak benar di dalam proses pemeriksaan sebelum di persidangan, baik di tingkat penyidikan maupun pra penuntutan atau penuntutan, ya kan? Karena ujung tombaknya diawali dari penyidikan. Kalau misalnya dari awalnya itu katakanlah dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, terus tidak dilakukan secara supervisi yang benar, akan terjadi kesalahan terus ya sampai penuntutan, ya kan? Begitu juga sampai pemeriksaan di pengadilan. Di pengadilan misalnya hakimnya itu terlalu formalitas, ya dia tidak secara ini gitu ya. Misalnya kalau kita dengar betul ya, kalau ada perbedaan hasil visum et repertum dengan faktanya itu berbeda dengan dakwaan ya, dengan dakwaan penuntut umum, karena di dalam dakwaan penuntut umum matinya korban itu karena ada benturan di belakang. Betul. Iya kan? Ya, ada tusukan. Ya, tusukan karena ada samurai pendek. Padahal menurut visum karena meninggalnya itu ada benturan, ya benturan di kepala. Itu jadi itu kan hakimnya di situ kurang teliti, ya kan? Nah, mestinya hakim itu agak teliti waktu itu, ya. Nah, jadi kembali lagi pertanyaannya, apakah tepat? Saya katakan tepat mungkin untuk mencari kebenaran substansialnya itu ya, kebenaran materialnya. Tetapi secara formalitas ini kepolisian tidak mungkin melakukan pemeriksaan ulang, penyidikan, nggak mungkin melakukan, kecuali dibuat laporan baru. Baik, ya siapa kan? yang harus membuat laporan baru ini Pak Kudri berarti? Begini, ini karena pidana umum, tidak harus ada pengaduan atau laporan, bisa dilakukan oleh kepolisian sendiri, ya kan? Bisa oleh kepolisian sendiri dilakukan itu, karena mungkin di sini ada peluangnya dibuat laporan baru karena kejahatan pelanggaran kesusilaan atau kekerasan seksual itu tidak pernah diungkap. Bisa saja di ini diulang itu, tetapi dengan persangkaan perbedaan tindak pidana yang dilanggar itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau berangkat dari perkara yang lama itu secara formalitas tidak mungkin dilakukan. Kecuali itu dilakukan misalnya PK. Tapi PK itu pemeriksaannya oleh hakim.
Dan itu bukan hakim agung yang meriksa, itu ketua pengadilan negeri. Ya, apakah alasan untuk mengajukan PK itu tepat? Biasanya juga seperti ini dipanggil para pihak yang berkepentingan, yang itu bisa diperiksa. Tapi itu pemeriksaan oleh hakim, bukan oleh pemeriksaan oleh polisi. Nah, jadi ini saya kira ya satu, atau kemungkinan bisa dilakukan pemeriksaan lagi dengan larinya, ya dia jadi dia orang melarikan diri itu bisa, tapi pasalnya beda, itu sangat ringan. Ya, tapi saya kira kalau yang agak berat supaya ada alasan itu adalah melanggar undang-undang tidak pidana kekerasan seksual, dibikin laporan baru, itu mungkin bisa dilakukan. Nah, kalau kita belum tahu apakah ada surat laporan baru atau tidak, tapi jika tidak kemudian artinya cacat secara formalitas, artinya nanti keterangan-keterangan yang diberikan oleh para terpidana tidak ada artinya apa-apa, atau seperti apa Pak Kudri? Begini, bisa saja ya, itu dia memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan itu ya, karena sempat pemeriksaan atau di BAP-nya itu dicabut ya, bisa itu ya. Bisa saja dia bikin keterangan yang baru. Ya, bisa keterangan baru ya, dia apa yang sebenarnya yang dilakukan itu. Kalau ini ternyata yang laporan terakhir itu benar, ini kan bisa bahan untuk mengajukan PK dalam perkara yang lama ini. Kalau para terpidana yang sekarang itu merasa dia tidak melakukan, kalaupun melakukan, dia bukan katakanlah ya pelakunya, dia bukannya dader, tapi dader artinya misalnya dia membantu, ya bukan sebagai pelaku yang bersama-sama, bisa meringankan, misalnya saja ya kalau memang dia secara fisikal ada di sana. Tapi kalau kita dengar ceritanya bahwa mereka secara fisik ada tempat, kemungkinan dia bisa bebas. Nah, jadi saya kira ini juga penting ke para terpidana. Kalaupun ya ada pemeriksaan perkara baru, dia harus memberikan keterangan yang sebenarnya, karena dia akan membantu dirinya sendiri. Karena kalau perkara yang baru ini terbukti dan sah dan dia tidak salah, inilah yang saya katakan dipakai untuk novum, ya, atau PK. Tapi ini karena dia saya nggak tahu apakah pernah dia mengajukan PK. Tapi kalaupun dia pernah peninjauan kembali, dia bisa mengajukan PK kembali dengan alasan ada 2 putusan PK yang berbeda. Itu bisa dilakukan. Jadi prinsipnya kepada terpidana ini dia harus menyatakan yang sebenarnya dan membantu supaya untuk menolong dirinya sendiri. Gitu loh. Ya, dia jangan dia pikirkan perkara yang dia sudah alamin sekarang, dia harus berpikir ke depan, ya kan, supaya dia bisa membebaskan dirinya dari perkara yang baru. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya Mbak Putri, tepat atau tidak tepat, ya bisa tepat atau tidak tepat. Tapi saya kira kalau memang ini kita mencari kebenaran yang benar, bikin laporan polisi yang baru, ya supaya ada dasar dilakukan penyidikan yang baru. Saya kira begitu, Pak Budi. Baik, Pak Yusuf, seperti apa menilai langkah baru dari Polda Jabar ini? Karena kita tahu Kompolnas termasuk salah satu badan yang kemudian mempush pihak kepolisian agar supaya gerak cepat ini semua diselesaikan. Ya, bagi Kompolnas sebagai pengawas tentu apapun yang dilakukan oleh kepolisian merupakan bagian dari merespon apa yang ada perkembangan terkait dengan perkara ini. Hanya tentu kita tetap harus memperdomani, Kompolnas juga sementara terus memperdomani putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, dan putusan itu kan sudah diuji secara berjenjang. Ada banding, kemudian ada kasasi. Kami tanyakan ketika ketemu dengan kuasa hukum apa akan melakukan upaya PK, ya sepertinya belum bisa menjawab itu. Gitu. Nah, yang kedua, ini kasus apabila memang yang tersangkanya itu di dalam penyidikan 11 orang, pada saat ini ditetapkan 3 orang yang belum tertangkap menjadi DPO ini, maka belum selesai. Maka kami mendorong barangkali ada pengembangan atau semacam novum dari 3 tersangka yang akan ditangkap ini nantinya, itu perlu secepatnya untuk ditangkap. Hanya kan kita memberikan catatan, ini kan hambatannya terkait dengan siapa 3 tersangka ini. Betul. Dari daftar DPO-nya kan belum muncul sketsa. Tentu ini akan sulit. Nah, terkait dengan adanya pemeriksaan terhadap yang sudah terpidana saat ini menjalani pidananya itu, ya bisa jadi itu juga terkait dengan memastikan kembali
3 tersangka ini kepada para pelaku yang itu menjadi saksi terhadap 3 tersangka ini. Ini tentu ini kita apresiasi. Ya. Ketiga, soal yang berkembang pada saat ini kan terkait dengan apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Nah, di dalam penyidikan sendiri sebenarnya pada aspek prosedurnya itu kan ada sebenarnya upaya hukum yang bisa ditempuh pada waktu itu. Kita tidak tahu situasi pada waktu itu ya. Sesungguhnya yang memahami betul sebenarnya kuasa hukum. Betul. Tapi ini ada semacam terputus gitu. Ketika di Polresta dengan Polda itu sudah berbeda. Seperti Pak Jogi Nenggolan itu kan adanya di Polda waktu itu. Nah, apakah ada upaya peradilan untuk memastikan penetapan tersangkanya ini sah atau tidak, termasuk juga menguji apakah penangkapannya itu sah atau tidak, sehingga tidak muncul kemudian pada saat ini dikatakan salah tangkap. Nah, kita cek memang ini tidak ada upaya pra-peradilan. Nah, apakah bisa kembali perkara ini dibuka? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hudori. Kami Kompolnas 15 Mei sudah mengajukan surat cepat permintaan klarifikasi, memang belum dijawab, barangkali nanti kami akan berkunjung ke Polda, biasanya begitu kalau tidak menjawab. Tapi kami sangat memahami, ini kan kasus sudah 8 tahun. Ini kan persoalannya tidak hanya sekedar melihat berkas. Harus nyambung dengan penyidik yang menyidik pada waktu itu. Penyidik ini kan sudah tugas di mana-mana gitu. Nah, kalaupun akan dilakukan pemeriksaan prosedur atau tidak, tentu akan dilihat bagaimana penyidikan pada waktu itu, maka harus berhubungan dengan para penyidik yang lalu. Tapi kami sudah minta klarifikasi, nanti kita lihat secara komprehensif bagaimana penyidikan di Polresta Cirebon sampai dilimpahkan ke Polda Jawa Barat itu, termasuk menurut keterangan salah satu kuasa hukum Ibu Titin kan sempat membuat pengaduan ke Propam. Apakah benar? Nanti kita cek klarifikasinya, bagaimana tindak lanjut pada waktu itu. Katakanlah, ini kan dugaan sementara. Oh, ada indisipliner. Oh, ini penyidiknya udah diganti. Ini belum mendapatkan informasi seperti itu. Penyidikan kan tetap berjalan. Bisa diganti penyidik baru. Nah, itu katakanlah seperti itu. Tapi nanti kita akan lihat, kami cukup memahami sekali lagi. Kami sendiri memang sedikit bersabar menunggu klarifikasi komprehensifnya seperti apa. Karena memang kasusnya sudah 8 tahun. Tidak sekedar melihat berkas, menjelaskannya. Harus nyambung suasananya itu dengan para penyidik yang melakukan pada waktu itu. Itu Mbak Putri. Baik, ini mungkin juga berkaitan dengan rencana Kompolnas untuk meminta audit investigasi. Tapi nanti mungkin Pak Yusuf bisa ceritakan lebih lanjut mengenai hal ini. Kita akan menuju tentunya ke Pak Uli terlebih dahulu. Pak Uli, salah satu hal yang dikatakan oleh kuasa hukum dari pihak Saka Tatal ini adalah mengatakan pernah memberikan laporan kepada Komnas HAM pada saat itu terhadap perlakuan dari pihak kepolisian kepada Saka Tatal ini, termasuk juga soal salah tangkap ini. Apakah kemudian Pak Uli, pihak dari Komnas HAM sudah memeriksa arsip pengaduan dan sebagainya, sudah memang melihat ada laporan diberikan ataupun juga disampaikan oleh kuasa hukum? Baik. Kami sudah melakukan pemeriksaan arsip kami. Memang betul bahwa kuasa hukum dari Saka dan tersangka lainnya, pada waktu itu tersangka pada September 2016 sudah mengadu ke Komnas HAM. Dan sebetulnya Komnas HAM sudah menindaklanjutin. Kami meminta keterangan ke Polda Jabar dan juga ditembuskan ke Propam Jabar dan Polres Cirebon terkait dengan dugaan adanya penyiksaan dan juga dibatasinya akses dari kuasa hukum dan keluarga untuk menemui para tersangka, termasuk Sakal dan teman-temannya. Nah, kemudian yang kedua, kami menghormati putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap 8 orang, gitu. Tentu Komnas HAM sedang mempelajari substansi putusannya, dan juga Komnas HAM sudah berkirim surat dan berkoordinasi sebenarnya dengan Polda Jabar untuk meminta keterangan terkait dengan pencarian 3 DPO yang belum ada keterangan lebih lanjutnya. Tentu kami berharap agar adanya proses hukum yang adil ya, gitu. Baik, Pak dan Uli. juga proses
hukumnya transparan. Baik, Pak Uli, mungkin kita urutkan satu persatu terlebih dahulu. Dari masalah laporan pengaduan yang masuk dari kuasa hukum, apakah yang melaporkan pada saat itu mengadukan ke Komnas HAM hanya kuasa hukum dari Saka Tatal saja atau dari semua terpidana pada saat itu, Pak? Kalau yang ada arsip yang ada di kami itu yang mengadukan ada 4 gitu dari tersangkanya itu, Hadi Saputra, kemudian Supianto, Eko Ramadhani, dan Sakal situ. Baik. Memang pada waktu itu Sakal statusnya masih anak-anak situ. Nah itu. Jadi Ibu Titin dan rekannya yang mengadukan ke kami pada September 2016. Baik, untuk 4 orang ini yang diadukan apa, Pak? Tadi Bapak sempat menjelaskan apakah memang hanya terbatas itu, yaitu soal aksesnya yang dibatasi untuk bertemu dengan pengacara, kemudian juga masalah intimidasi, atau ada hal-hal lain, Pak Uli? Tapi nanti ya Pak Uli ditahan, Pak Uli, kita bisa bercerita lebih lanjut setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.